Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi ingin ngobrol hati ke pemirsa Santi Dharma Chandra. Sebelumnya terima kasih sekali sudah berkenan nonton channel ini ya, karena ini awalnya memang ingin menjadi media belajar Santi dan teman-teman sekalian Asugara mendapat hati di masyarakat di umat khususnya untuk belajar agama Hindu. Baiklah, di sini aku sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menurut Santi unik, lucu dari teman-temannya. Suka duka jadi YouTuber Hindu. Iya sih. Awalnya tuh untuk menjadi YouTuber Hindu kan Santi pengen belajar karena memang Santi kan masih baru di Hindu. Ini sudah setahun ini sih. Jadi bagaimana kita mencocokkan jadwal dengan para pemangku, pinandita, dan selinggi. Sebelumnya Santi ucapkan terima kasih banget buat para pembuka agama yang berkenan untuk Santi wawancara, Santi bisa belajar, dan mau berkenan di channel Santi Dharma Chandra. Ini Motopisma sudah berbagi ilmu. Nah, itu untuk sukanya ya. Kalau untuk dukanya, karena Santi memang belum punya tim permanen untuk ngonten. Jadi kalau ngonten kadang sekedarnya hanya via handphone, terus editor juga belum ada yang pasti kamu bisa edit nggak, jadi aku manggil teman-teman aku yang memang bisa edit video gitu lah. Nah, pernah waktu itu Santi cukup cukup sedih sih waktu itu Santi pas waktu syuting di Jakarta dengan Ratu Resi Agung kan, karena Santi belum ada properti yang mumpuni. Akhirnya Santi pakai handphone, nggak ada tripod, nggak ada apa. Santi tuh pakai tempat makanan itu loh. Itu kalau ingat-ingat perjuangan itu luar biasa banget sih. Sampai memori itu nggak bisa rekam karena full kan. Oh, dalam hati aku itu nggak pengen ngecewain para pemuka agama yang sudah ngasih ilmu ke kita. Ya Tuhan, tolong berikan aku tim yang memang semangat konten di jalan Dharma seperti itu. Jadi itu sih, kadang kalau ngajak konten agama, kalau memang nggak sefrekuensi itu susah gitu loh. Mending kan anak-anak udah sekarang konten yang lain seperti itu kan. Kalau untuk konten agama rasanya jarang ada yang mau seperti itu. Lalu kalau ditanya Mbak Santi masuk Hindu aliran apa? Jujur aku di Hindu masih baru, nggak ngerti tentang aliran-aliran seperti itu. Cuma kalau Santi pribadi personal, Santi ke Hindu itu karena ingin balik ke leluhur Santi. Udah itu aja sih. Jadi menurut Santi leluhur itu seperti sumber mata air yang memang harus kita rawat. Jadi kalau kita mau mandi, kita mau masak, kita mau minum, sumber mata air itulah yang kita rawat, karena leluhur Santi memang dari Nusantara kan. Nah, nggak mungkin juga leluhur Santi dari mana Amerika lah atau mana lah, kan nggak juga. Jadi nggak perlulah kita kalau aku pribadi untuk mengikuti luar atau tapi harus ke pribadi kita masing-masing seperti itu kan. Jadi ya nanti lahir di Nusantara, tinggal di Nusantara, mencari nafkah di Nusantara. Ya, bagaimana kita berterima kasih kepada leluhur Nusantara ini yang sudah memberi penghidupan ke kita semua. Jadi ya kalau ibarat kata bahasanya kita harus tahu diri seperti itu. Jadi bagaimana kita sudah diberi kesehatan, rezeki, tempat tinggal, masa kita harus melipat kasih, kan enggak juga seperti itu. Jadi kita memang harus benar-benar menghargai apa yang ada di Nusantara ini. Seperti itu, simpel aja kok. Jadi kalau dibilang aliran ini itu aku nggak begitu ngerti jujur ya, tapi nanti sembahyang, meditasi, berpura, dan banyak hal yang memang harus Santi gali, karena masuk Hindu itu kan Santi bertujuannya damai, bukan untuk meributkan perdebatan seperti itu. Jadi ya udahlah, terserah orang mau seperti ini seperti itu, yang penting Santi fokus pada diri Santi dan memberikan energi positif yang memang kita sama-sama belajar. Nah, lihat Mbak Santi divorce, single parent, kok sangat percaya diri sih dan nggak pengen nikah lagi. Nah, kalau untuk banyak sih pertanyaan kenapa sih Santi divorce kok percaya diri banget. Ya memang Santinya orangnya seperti ini, ceria gitu kan. Nah, kenapa sih aku nggak pernah malu atau minder dengan status aku
perlu digarisbawahi bahwasanya perceraian itu bukan kriminalitas. Jadi kenapa harus malu seperti itu kan? Ya mungkin, dan aku juga nggak mau menaruh dendam ke mantan suami aku yang di Jakarta dulu. Aku selalu mendoakan agar dia juga bahagia dengan pilihannya. Karena balik lagi ya, setiap orang yang ada di hidup kita itu pasti akan memberikan pelajaran yang berharga, itu termasuk dengan siapapun itu. Nah, dan harus menyadari yang hidup ini kan kita harus sesuai dengan apa ya tujuan, visi dan misi kita. Jadi kalau mungkin Santi divorce sama mantan suami ya karena kita visi misinya beda. Mungkin dia pengen perempuan yang soleha, yang sesuai dengan agamanya. Kalau Santi kan udah agama Hindu, jadi nggak bisa kita bareng-bareng karena kita beda agama. Seperti itu kan. Jadi nggak perlu malu mau divorce, mau ditinggal mati suami atau pasangan kita, nggak perlu malu dan nggak perlu merendahkan seperti itu kan. Itu hanya status kok. Jadi nanti nggak melakukan pembenaran bahwasanya single parent harus kayak gini, enggak seperti itu kan. Di mata Tuhan kita sama, mau mau gadis, mau istri orang, mau single parent seperti itu kan. Jadi misal gadis jaminan baik semua, boleh dilihat istri orang jaminan baik semua, single parent juga baik semua atau buruk semua, kan enggak, semua itu kan pasti kembali lagi ke personal dan kualitas diri masing-masing ya. Jadi nggak perlu malu akan hal itu. Dan kebanyakan memang masyarakat di sini atau kebanyakan masyarakat lah itu kayak underestimate dan ya mungkin cukup menggampangkan dan seperti itu. Padahal kita tahu setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Jadi semua orang berhak bahagia, semua orang berhak sukses, dan semua orang mempunyai jalan hidup yang berbeda. Dan tidak perlu malu lah sebuah perjalanan hidup. Dan itu aku ngapain aku malu, karena aku punya anak yang lucu-lucu yang menurut aku itu anugerah dari Tuhan, tidak sang yang dewasa. Jadi nggak bisa menghindari apa itu. Jadi tetap. Oh ya, ada rencana balik ke Jakarta enggak? Enggak, aku rencananya pengen di Bali terus forever ya kan. Entah bagaimana, aku nggak ngerti ya. Kalau aku di Bali tuh bonding banget gitu loh dengan masyarakat Bali, dengan para pemuka agama, dengan siapapun yang di sini tuh nanti bisa gampang nyatu, gampang bonding. Aku juga nggak ngerti kenapa. Dan aku lebih nyaman di sini sih. Ya, buat aku kayak di Jakarta, di Surabaya dulu itu tempat belajar aku bagaimana ya membentuk mental aku untuk lebih kuat. Dan aku sekarang pengen fokus untuk ibadah juga, karena di sini banyak pura, banyak tempat-tempat suci kayak Meluka dan lain-lain, dan vibesnya itu memang positif banget sih. Jadi itu yang aku nyaman di Bali. Dan aku percaya nggak, waktu itu kan aku di Bali tuh ya modal nekat kan, karena aku memang di Jakarta udah rasanya udah cukup lah, udah aku nggak bisa aku terusin lagi buat aku di Jakarta. Akhirnya aku ke Bali, dan percaya atau enggak aku setiap ke Bali dari zaman aku dulu aku kuliah, aku nggak pernah namanya beli tiket pesawat. Entah itu dapat giveaway atau urusan pekerjaan, pasti ada itu, selalu dimudahkan gitu loh kalau ke Bali. Terus ke Bali Santi nggak begitu nggak begitu mengerti dengan sistem pekerjaan yang ada di sini, pekerjaan sana sini, dan cuma tadi waktu itu kan percaya banget bahwasanya Tuhan dan leluhur aku nggak akan ngebiarin aku sedih, minimal nggak ngebiarin aku lapar lah kalau di sini. Setiap pagi tuh Santi ngasih makanan anjing yang di depan apartemen Santi, kan waktu itu Santi masih tinggal di apartemen di depan, ngasih anjing, nyuapin dia jalanan atau bareng. Mungkin karena Santi minta doa ke anjing itu kan, tolong doain Santi dong biar Santi dapat pekerjaan seperti itu kan. Itu karena bisa ya sedikit membantulah pola ekonomi Santi seperti itu kan. Karena ya Santi masih ingat kok pas waktu Santi ke Kesiman main ke rumah teman itu, ada nasihat bapak-bapak itu bilang, nah kalau memang mau cari rezeki di Bali itu harus hati yang tulus, hati yang ikhlas, tidak ada dendam, penuh kasih sayang, itu pasti kita akan diberi kemudahan. Dan itu berlaku ke semuanya ya, kalau kita mencari nafkah. Dan bisa diterapkan waktu di Bali ya, kita harus sih rezeki ya ada aja, nggak yang maksudnya nggak mewah juga nggak kurang juga nggak, ya cukup lah seperti itu. Seperti itu kan.
Terus ada yang tanya, Kak Santi ini YouTube-nya kan subscribernya udah banyak, penontonnya udah banyak, terus gimana hasilnya dari YouTube tentang agama? Jujur ya, Santi nggak pernah ambil satu rupiah pun dari YouTube. Bisa dicek, Santi belum monetize YouTube Santi karena memang buat Santi apa ya, konten YouTube ini buat fun, buat belajar kayak gitu kan, bukan untuk komersil. Jadi kalaupun sometimes Santi mau apa ngambil hasil yang dari YouTube itu, Santi menggunakan untuk kegiatan agama sih, entah itu untuk pasraman atau apa untuk kegiatan membantu para pemuka agama seperti itu. Kalau Santi apa Astinggara kalau urusan kerja atau bisnis ya itu udah cukup, nggak perlu untuk di YouTube karena banyak apa ya, banyak hal yang memang bisa Santi kerjakan tanpa harus di YouTube ini untuk mengkomersilkan. Jadi memang untuk buat Santi ya ini proses belajar Santi di sini seperti itu. Jadi nggak ada sih kayak apa ingin apa cari uang di YouTube itu, nggak ada, biasa aja karena Santi ngonten juga sesuka hati Santi, kalau lagi mood yang ngonten, kalau enggak yang enggak. Jadi ya santai aja, slow aja. Dan ada yang tanya kan, Mbak Santi aku mau itu di channelnya, ada yang mau bangun puro misal kayak gitu kan, gimana caranya? Bisa aja, nanti kalian bisa teman-teman bisa WhatsApp aku kan, yang nomor biasanya aku terterain, terus nanti aku cek dulu lokasinya dan lain-lain seperti itu kan, terus ini bagaimana sejarahnya, terus pengurusnya di sana seperti apa. Jadi ya seperti itu, saling bersinergi aja sih. Buat nanti ya itu jalan untuk nanti apa, jalan untuk apa maksudnya belajar, dan memang untuk nanti juga ingin memberikan manfaat terbaik buat umat ini. Tempat favorit di Bali, semua favorit kok tempatnya Santi. Jadi Santi pernah di apa ya, di Karangasem, di Tulamben itu juga bagus, apa air dari gunung terus ketemu laut itu apa namanya, Santi pernah itu di laut di situ dari jam 12 malam sampai matahari terbit. Jadi Santi renang-renang sendiri ya, suara lumba-lumba itu benar-benar luar biasa sih vibes-nya. Gimana aja sih bagus sih, entah di pantai Sanur pas malam-malam atau ke tour manapun bagus semua kok. Tapi nanti kalau teman-teman ada rekomendasi tempat yang bagus atau bisa syuting juga, boleh direkomend deh di komen ini ya, di kolom komentar ini. Harapan hidup, harapan hidup aku ingin damai, ingin keluarga aku yang di Jawa, yang di Bali semuanya bisa rukun, bisa berkumpul semua, aku bisa berkumpul dengan anak-anakku bahagia, dan bisa apa ya, akhirnya pada akhirnya aku pengen waktu aku untuk mengabdi di agama aja lah, seperti itulah. Aku bisa lihat anak-anakku bahagia semuanya, lihat orang tua aku sehat, dan ya seperti itu harapan. Nah, kenapa sih Kak Santi memilih Bali? Nah, menurut aku Bali ini seperti kampus ya. Jadi banyak hal yang memang harus aku pelajari, yang memang semuanya di Indo ada selalu ada di provinsi-provinsi di Indonesia. Tapi kalau di Bali tuh Santi lebih gampang ketemu dengan para tinggi, para pemuka agama. Buat Santi itu tempat untuk belajar sih. Jadi pura juga banyak. Jadi menurut Santi ya buat Santi belajar seperti itu kan untuk di Bali, karena ya kalau untuk ada kegiatan di budaya kan setiap daerah punya masing-masing, tapi kalau setiap ajaran Hindu sesuai dengan kitab beda, banyak pemuka agama di sini yang bisa Santi temui, yaitu makanya Santi menganggap ini sebagai kampus seperti itu. Jadi ya buat aku bahagia sih, gak ada yang apa keberatan atau apa, enjoy aja. Sukses. Nah, apa sih Kak arti sukses? Kalau menurut Santi arti sukses itu nggak hanya sekedar kita punya mobil, kita punya rumah, terus kita punya aset, kita punya, ya itu memang sih apa mungkin takarannya seperti itu untuk apa standar manusia. Tapi ketika kita berbicara moksa, bagaimana kita mencapai kedamaian abadi, sukses itu ya moksa.
seperti itu kan. Jadi kalau dibilang sukses terbesar dalam semua dalam kehidupan manusia ya waktu menyatu dengan Tuhan seperti itu. Jadi itu yang Santi pelajari. Jadi kita harus benar-benar menjaga atau rel kita agar selalu setia di jalan dharma seperti itu kan. Kalau jaminan kita aku pengen reinkarnasi untuk lebih baik lagi, ya kan semua itu nggak ada jaminan juga kita bisa lahir kembali sebagai manusia. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan kita sudah lahir dipercaya sebagai manusia, bagaimana kita memperbaiki karma-karma kita di kehidupan terdahulu, di masa lalu, pas waktu kita sebagai manusia ini bagaimana kita menjatu dengan moksa seperti itu. Jadi ya intinya kita bersyukurlah, banyak bersyukur, nggak perlu banyak mengeluh. Ya setiap orang punya permasalahan, tadi juga punya permasalahan gitu kan dalam hidup ini, itu juga pasti ada. Tapi aku selalu berpesan pada diriku, ya udah aku terima semua proses ini, aku sudah dibentuk oleh Tuhan dan aku memang ingin tujuan hidupku, kita harus punya tujuan hidup yaitu pemoksa itu, untuk kita selalu berada di jalan dharma. Terus istilah ngiring ngayah karena Mbak Santi sering kegiatan sama selingkuh. Iya kalau ngiring itu mengiring ya, atau ngayah itu mengabdi ya. Mengabdi itu semua aja bisa kok, kita ke tumbuhan, ke sesama, ke hewan, ke masyarakat, ke orang tua, ke semuanya, ke pemuka agama juga. Jadi semua itu bentuk kita mengabdi kita kepada semesta. Kalau kita baik ke siapapun itu juga termasuk ngayah ngabdi. Jadi bukan hanya satu makna aja. Jadi kita bisa melakukan atau mencari karma baik di setiap lini kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Itu ya jangan pernah sia-siakan waktu, karena menurut saya waktu itu seperti kita menyalakan pipa, ada durasinya dalam hidup ini ya, kita menyala sampai waktu itu habis. Jadi jangan pernah sia-siakan waktu gitu. Terus Kak, ini kalau untuk produksi YouTube dan cara promonya gimana? Produksi YouTube ya. Dulu aku punya tim di Jakarta, itu memang dari alumni staff ya. Jadi ya memang nanti harus karena dia juga bekerja kan, dia harus membayar ke dia sebagai jasanya dan lain-lain seperti itu kan. Bagi dia mata pencarian ya. Bilang ada aja sih rezeki kalau memang niatnya buat di jalan dharma seperti itu kan. Jadi ya dari pekerjaan Santi, bahkan Santi pernah jual perhiasan untuk konten ini karena untuk biaya kameramen, editor dan lain-lain. Tapi itu nggak apa-apa sih karena Santi happy gitu ya. Dan aku percaya aku dipersiapkan rezeki lagi untuk di kehidupan aku sehari-hari. Jadi ya seperti enjoy aja sih intinya. Jadi kalau dibilang gimana ya nggak juga, karena aku menjalannya dengan fun, dengan aku semangat belajar aku seperti itu. Dan aku cara promonya pun aku di YouTube ini cukup lucu sih. Misal aku melalui WhatsApp aja ke grup, terus habis itu teman-teman di Bali yang namanya Wayan semua aku bless, semua namanya Putu semua aku bless, namanya Gede semua aku bless. Kan gampang tuh kalau ngomong namanya Yuman, siapa Kade, siapa Ketut, siapa semuanya aku bless. Jadi itu mungkin dari mereka-mereka yang nge-share lagi buat aku, itu terima kasih banget sih. Jadi itu yang buat aku happy, enjoy. Terus jodoh terbaik itu tadi yang kita punya, kalau menurut Santi yang punya satu visi misi untuk saling ngerti. Misal kita mau ke tujuan pasangan kita mau kemana gitu kan, mau ke Singaraja sedangkan kitanya mau ke Karangasem gitu, atau kita mau nanti mau ke Bali sedangkan sometimes kalau tadi punya pasangan tadi mau ke Sumatera, kan nggak nyambung, nggak klop gitu. Jadi bener-bener yang Santi ingin di Bali ya pasangan Santi harus di Bali juga. Jadi nanti tujuan kita hidupnya seperti ini, harus seperti ini. Jadi itulah, karena hidup itu kita akan mengalami sebuah kayak gesekan atau karena kita terlalu banyak perbedaan visi dan misi. Jadi
satukan visi dan misi agar kita benar-benar saling mengerti. Jadi bukan hanya apa ya, karena nanti hidup nggak hanya untuk kalau dalam sometimes kalau aku diizinkan untuk menikah lagi ya nggak hanya untuk keluarga saja, tapi nanti ini bermanfaat buat semua. Jadi pasangan aku juga punya pemikiran seperti itu. Jadi ya, tentang membangun asrama, panti asuhan atau apapun itu. Jadi kita punya visi besar untuk bermanfaat buat masyarakat. Jadi itu aja sih untuk kedepannya yang nggak pernah tahu, dan aku nggak mau buru-buru akan hal itu. Jadi ya biarkan semesta yang atau Tuhan yang memberikan ke Santi dengan baik, dan selalu berdoa pertemukan aku dengan lingkungan yang baik, anak-anak selalu dijaga semuanya, diangkat derajatnya, dilindungi, orang tua aku sehat semua, para pemuka agama semoga sehat selalu dan bisa bermanfaat memberikan ilmu kepada umat. Dan untuk masalah itu ya berikan kasih yang terbaik, karena pilihan Tuhan itu terbaik, bukan karena pilihan aku, hanya karena nafsu suka cinta seperti itu. Jadi memang harus ya banyak-banyak mendekatkan Tuhan agar kita bisa diberikan yang terbaik. Jadi ya seperti itulah. Dan aku juga mau promo nih, jika ada teman-teman nih di Bali butuh MC atau apa, boleh apa nanti kontak Santi bisa jadi MC di acara apapun ya, perusahaan, tentang acara pernikahan atau apapun. Terima kasih sebelumnya sudah mendengar curhatan Santi, diskusi yang sangat cukup menarik ini. Ya, terima kasih dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya channel Santi. Terima kasih.